Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Datanglah. Monggo. Oke. Oke. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini, nyalakanlah harapan kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, sampai kami berjumpa dengan Juru Selamat kami yang terbaring di palungan suci. Angkatlah tangan-Mu yang mungil, Putra Allah yang agung. Berkatilah seluruh umat-Mu, ajarilah kami untuk selalu tabah, kuat, dan percaya dalam iman, sehingga kami siap sedia bertekad bulat mewujudkan upaya berjalan bersama dalam persekutuan, bergiat mewujudkan peradaban kasih. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah kami selalu pada Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Datanglah. Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Dan dalam hidupnya. Monggo untuk mengawali ini, monggo Pak Darto. Karena saya yakin sudah membaca. Matur nuwun Pak Pri. Saya juga mencoba buka-buka tentang semakin Katolik, semakin apostolik. Jadi memang di pengalaman yang pertama yang menurut Anda masihkah orang-orang zaman sekarang ini menantikan kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya? Mungkin kalau kita yang tipis-tipis saja mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita, anak-anak kita juga kadang bertanya, Pak, besok itu saya ulang tahun, ada rotinya enggak Pak? Ada rotinya enggak Bu? Dan setiap tahun pasti berbeda-beda. Dalam artian dalam menantikan ulang tahun pun dalam kehidupan kita itu kadang-kadang juga menyesuaikan keadaannya. Kalau pas mungkin mampu ya tetap dengan makan-makan dengan roti yang agak enak dan sebagainya. Tapi kalau enggak ya cukup nasi goreng, kadang-kadang juga ya wis dengan keringan bareng gitu. Itu dalam arti kehidupan yang nyata untuk menantikan kelahiran kita sebagai manusia. Apalagi kita sekarang akan menantikan Tuhan sebagai tempat kita berteduh, tempat kita untuk menaungkan tentang kemuliaan dan sebagainya. Kalau kata apostolik sebenarnya saya juga agak bingung juga, tapi saya nyoba buka bahwa apostolik berasal dari kata Yunani yang artinya apostolos. Bisa disimpulkan bahwa apostolik artinya adalah yang diutus atau utusan. Sehingga benar bahwa kita sedang menantikan utusan Allah, yaitu menantikan tentang kelahiran Yesus. Di zaman sekarang memang dalam mengekspresikan untuk menantikan kedatangan Tuhan,
bermacam-macam. Karena tadi disebut Pak Pri bahwa kerasulan, semakin Katolik semakin rasul karena kita itu diutus dan sebagainya. Kalau kemarin kita menantikan Tuhan Yesus dan mengekspresikan kegembiraannya melalui daring dengan perasaan dan kumpul keluarga, tapi istilah kegembiraan itu dilimpahkan dalam daring. Kalau sekarang ini, kalau di paroki kita nampaknya sudah macam-macam kegiatan, mulai dari festival buah, kemudian ada simfoni, kemudian ada puasa, kemudian dan sebagainya di zaman sekarang ini dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dalam zaman modern ini dalam mengekspresikan kedatangan Tuhan memang berbeda-beda. Tetapi kadang-kadang kan masih ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau orang itu tidak gereja itu juga tidak Katolik. Padahal tidak. Kalau kita tidak terlibat di dalam gereja itu juga belum Katolik, itu juga tidak. Yang disebut semakin Katolik menurut saya ya keterlibatan itu sebenarnya. Keterlibatan bagaimana kita sebagai warga umat Katolik, sebagai murid Yesus tetap mau istilahnya berbagi atau terlibat atau di dalam ceritanya Pak Marty sebagai garam dunia dan sebagainya misalnya. Itu mungkin itu Pak Pri, terima kasih. Matur nuwun. Monggo barangkali Pak Diman menambahkan. Pak Marty nanti terakhir. Putri. Ya monggo. Putri. Monggo, siapa lagi? Atau lanjut ke yang kedua juga tidak apa-apa. Ya, kita lanjut yang kedua. Situasi apa yang membuat orang senantiasa menantikan kehadiran Tuhan? Bagikanlah pengalaman Anda. Ini buku panduannya sangat jelas loh. Bagikanlah pengalaman Anda. Jadi kalau Bapak Ibu kagungan pengalaman tapi di nganu dewe belum tidak mengena. Ini situasi apa yang membuat orang senantiasa menantikan kehadiran Tuhan? Monggo, waktu saya. Pak Sartono, monggo Pak. Sedikit istilahnya pengalaman saya dan perjalanan hidup selama ini yang berhubungan dengan poin B, situasi apa yang membuat orang senantiasa menantikan kehadiran Tuhan. Sebetulnya poin B ini ada hubungannya dengan poin A. Jadi poin A yang ini tadi, kalau menurut saya masihkah orang-orang zaman sekarang ini menantikan kehadiran dan keterlibatan Tuhan? Jadi poin A ini kalau menurut saya itu tergantung pada kondisi apa kita pada saat itu. Misalnya pada saat kondisi kita normal, dalam arti kita berkecukupan, kalau menurut saya kehadiran Tuhan belum terpikirkan di sini dalam arti bahwa dia dalam kondisi normal dia bisa berjalan sendiri, dalam arti bisa menghidupi keluarganya, bisa berbagi dengan orang lain. Tapi kalau kondisinya tidak normal, dia akan lari ke poin B. Poin B di sini membuat orang senantiasa menanti kehadiran Tuhan. Nah, kalau kondisi poin B, menurut saya kondisinya sudah tidak normal seperti apa yang ada di poin A. Dan kondisi yang tidak normal ini, misalkan kondisi perekonomian kita sendiri sudah tidak tercukupi, dan pada saat itulah kita akan mencari Tuhan. Sementara Tuhan sendiri, kalau menurut saya, dia tidak harus hadir atau tidak harus menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Karena kalau ini menurut saya, karena kalau kondisi normal aja
Tuhan itu sebetulnya juga, saya juga tidak tahu apa dia akan mendampingi saya atau tidak, karena saya akan menjalankan hidup ini sesuai dengan yang menurut saya mampu. Jadi kalau saya mampu dan bisa melaksanakan apa yang saya kerjakan, itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan pada poin B ini pun, kalau menurut saya, jadi kita mengharapkan dalam kondisi yang misalnya ekonomi tadi tidak tercukupi, dan kita selalu ingin berdoa kalau perlu Tuhan selalu hadir. Salah satu itu ya. Dan yang kedua misalnya kesepian. Dan saat-saat dalam kehidupan ini pun kita pasti mengalami saat kesepian. Kesepian itu pun dalam arti bukan kesepian di rumah saja ya. Kesepian misalnya di dalam perjalanan kita sendiri karena keluarga tidak ikut, dan itu pun kita akan selalu berpikir apakah Tuhan akan hadir di dalam perjalanan kita ini untuk menemani kita sendiri. Sementara kondisi ini tidak terpikirkan sama kita. Apakah kesepian itu pun juga karena ketidakhadiran Tuhan? Yang ketiga, misalkan salah satu kondisi kita kurang sehat atau mengalami sakit lah, atau tertimpa musibah, segala macam yang menurut kita sendiri tidak nyaman lah dalam hidup ini. Dan di situ pun juga kita berpikir, apakah Tuhan bisa hadir pada saat kita kurang sehat, sakit, menderita, atau kecelakaan, atau kena musibah. Dan itu juga menurut saya yang poin B ini sebetulnya saya sendiri juga belum tahu apakah Tuhan itu juga akan hadir pada saat kita atau saya pada saat waktu itu sakit. Apakah dia bisa jamah saya, atau karena obat-obat dari dokter itu yang membuat bisa sembuh. Sementara kita juga berharap kalau Tuhan itu bisa bersama kita, bisa hadir bersama kita. Tapi sampai saat ini pun saya masih ragu, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, di dalam diri saya dan orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dari kita semua. Oke, sekian, terima kasih. Pak Bro. Saya bekerjanya di dunia anak-anak ya, di pendidikan. Jadi pasti saya akan berbicara tentang anak-anak. Apalagi di sini berbicara tentang orang-orang zaman sekarang. Masihkah menantikan kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya? Pada zaman ini situasi atau pengaruh yang dialami oleh anak-anak, terutama medsos, media sosial itu sangatlah kuat. Luar biasa sekali anak-anak itu terpengaruh dengan dunia medsos. Terutama pengalaman yang terjadi pada anak didik saya. Itu ketika zaman sekarang ini banyak orang-orang yang
dengan cepat memilih untuk bunuh diri. Sekarang banyak terjadi bunuh diri itu di mana-mana. Bahkan belum lama ini kan terjadi di mahasiswa UGM itu ya. Itu yang bunuh diri. Itu sudah berulang kali lah. Nah, itu oleh anak-anak SMP. Itu pun kalau dia mengalami masalah, terutama yang bermasalah itu adalah anak-anak yang keluarganya broken. Itu bisa dipastikan. Jadi keluarga broken pasti anaknya bermasalah dan pasti bikin ulah di sekolah. Nah, itu tadi yang pengaruhnya terhadap medsos tadi. Anak-anak itu kadang kalau bermasalah dan tidak punya teman, itu kadang-kadang melukai dirinya di tangan, di nadi. Ini dengan digaris-garis dengan pisau lah atau dengan kaca lah. Nah, itu situasi seperti itu seperti model gitu. Zaman sekarang ini seperti model. Jadi banyak sekali yang mengalami seperti itu. Dan dengan mudahnya dia melukai diri. Itu terjadi banyak sekali pada anak didik saya. Nah, itu kalau dikaitkan orang-orang zaman sekarang, itu masihkah menantikan kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya? Itu saya rasa masih. Jadi mereka, orang-orang anak-anak itu tadi, merasa dirinya tidak ada ruang untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, yang nyaman kepada siapa. Bahkan kadang-kadang kalau anak-anaknya seperti itu dijauhi sama teman-temannya. Jadi mereka tidak mempunyai atau tidak ingat bahwa saya mengadunya ke siapa. Nah, mestinya itu yang dinanti adalah kehadiran Tuhan. Nah, tapi anak-anak kadang-kadang lupa. Jadi untuk mengadu itu justru melukai dirinya. Nah, itu saja Pak, sedikit pengalaman saya. Jadi itu orang-orang pada zaman sekarang ini masih perlu menantikan kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya. Oke, sekedar Fatimah. Terima kasih Mbak Pak Sartono dan Mbak Tuti. Saya agak bertentangan dengan Pak Sartono. Kalau apa yang disampaikan Pak Sartono itu seolah-olah kalau kita dalam situasi normal, situasi yang fine-fine saja, kita tidak mengharapkan kehadiran Tuhan, tidak menantikan. Kemudian kalau kita sedang sedih, sedang menerima musibah, entah itu bencana atau kecelakaan, kita baru menantikan kehadiran Tuhan. Sekarang saya kerucutkan saja. Saya kerucutkan dari bahan sharing yang pertama ini. Masihkah orang-orang zaman sekarang ini menantikan kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya? Maksudnya saya kerucutkan, kalau jawaban A ini jelas masih. Maksudnya saya kerucutkan kalau apakah kalau ada gempa seperti di Cianjur, gunung meletus, kecelakaan, itu bagian dari rencana Tuhan tidak? Coba itu kalau saya kerucutkan, karena ini akan juga mengarah ke sana. Mengapa saya kerucutkan seperti itu? Karena saya tuh punya keyakinan yang mungkin berbeda dengan pendapat dari Bapak dan Ibu. Mungkin pendapat saya malah justru wong edan, wong kawaras. Saya punya keyakinan begini Bapak Ibu. Saat ini, sekarang ini, Tuhan itu tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya hadir di dalam dunia ini. Sekarang ini, saya punya keyakinan seperti itu. Mengapa kok saya punya keyakinan seperti itu? Saat ini tuh Tuhan tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya hadir di dalam dunia ini. Maka dari itu kita diperlukan untuk berdoa.
untuk beribadah, untuk berbuat baik. Itu saya seperti itu. Mudah-mudahan kalaupun pendapat saya ini salah, biarlah saya saja yang memahami atau memaknai seperti itu. Saya ingin menanggapi dari Pak Darto, yaitu semakin Katolik itu salah satunya juga mungkin termasuk semakin terlibat pelayanan-pelayanan begitu ya Pak Darto. Saya pengalaman juga, saya pernah jadi prodiakon 2006 sampai 2009. Kemudian oleh Pak Mahdi dan ketika itu juga Bu Endang, saudara kita di Robertus, supaya saya maju lagi. Memang ada kecenderungan dari hati saya pengen maju meneh. Tetapi itulah yang tidak sehat. Karena itulah yang tidak sehat. Saya itu cukup lama ketika dari 2009 selesai disuruh sampai 2012, saya memang sempat bingung. Ini satu sisi ada dorongan dari Bapak dan Ibu lingkungan supaya saya maju lagi satu periode. Dari hati saya juga ada supaya maju lagi, tetapi rupa-rupanya dorongan yang dari hati saya itu yang negatif. Mengapa saya mengatakan yang negatif? Terus terang itu saya renungkan, saya simpulkan agak lama. Mengapa saya mengatakan dorongan dari saya itu negatif? Oh, gue kepengen maju meneh, gue ternyata mergo gue kepengen diwah. Gue kepengen dikenal neng paroki neng gereja. Gue kepengen dipuji karena pelayanan-pelayananmu. Itulah berhala-berhala zaman sekarang ini. Maka saya dengan berat hati ketika itu saya terus membuat surat permohonan. Saya menghadap Romo Tri mengatakan, oke, pada dasarnya kami terima, tetapi harus membuat permohonan supaya tidak timbul kesan paroki yang menolak. Akhirnya saya membuat surat pengunduran diri, termasuk saya serahkan atribut-atribut yang kalau dulu dikasih sih, Alba itu dikasih, Samir dikasih, kalau kemudian buku inspirasi batin itu dikasih. Akhirnya saya kembalikan karena itu menurut Romo itu benda suci karena sudah diberkati. Monggo Pak Diman. Terima kasih Pak Pri. Soalnya saya itu takut kalau diajak sharing ini, takut saya itu gagal paham. Takut nih. Sesuai dengan situasi hari ini adalah masa Advent. Advent menika tegesipun ngantu-antu rawuh dalam Gusti Yesus, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Rikala istri kula hamil, 70 hamil. Setiap hari saya itu menantikan kelahiran anak saya dengan senang ya, dengan cemas. Cemasnya apa? Jangan-jangan anak saya lahir tidak sempurna. Itu sangat cemas. Senang saya, semoga anak saya lahir dengan sempurna, normal. Nah, yang kita perbuat apa sebelum anak saya lahir? Itu kita siapkan burung laris, cepai popo, cepai klambi. Bahkan sudah kita siapkan nama sebelum lahir itu. Saya mengharapkan lahir laki-laki, ternyata lahir perempuan. Kita terima karena itu Tuhan yang memberi. Anak saya yang kedua, betul-betul saya mengharapkan saya punya anak laki-laki, ternyata perempuan lagi. Kecewa kedai. Saya itu sampai spontan tuh. Kecewa berat. Wah, lalu anak lanang kok diparingi wedok meneh. Di rumah sakit tuh saya bilang gitu. Nggih. Nggih. Adventnya memang saya menantikan nggih.
anak laki-laki, tapi perempuan, cewek lagi. Desta itu pada waktu lahir bajunya putih, kuning. Dikira bapaknya Cina itu, kalau nggak pasnya Cina itu saya. Ini bapaknya Cina apa bu? Cina Jawa. Nah ini kok kita menantikan kelahiran anak saya. Sebelumnya kita harus berjaga-jaga. Nyiapke pakaiane, pokoke, gitu, jenenge, sandangane, ragate lan sapanunggalane. Lebih-lebih kita ini menantikan kehadiran Tuhan. Apa yang kita siapkan? Kan gitu. Apa yang kita siapkan? Kehadiran Tuhan tidak memerlukan pokok, memerlukan enggak, ya. Betul. Jadi kita harus berjaga-jaga dengan cara apa? Ngestokke ajaranipun Kristus menika. Ya. Sesuai dengan apa yang dikatakan orang Katolik ini bisa dadi lilin, garam dunia, langsak panunggalanipun. Terus pertanyaan yang kedua yaitu kalau jawaban saya gitu Pak Pri. Iya. Nyun sewu mek gitu kalau jawaban sanes-sanesipun menika Napa niku pengalaman. nggih, soalipun napa nggih? Itu yang menjadi pengalaman saya. Terima kasih Pak Pri. Monggo barangkali masih ada lagi. Ini masih pukul 8 saja kurang 3 menit. Kalau sebelum ke Pak Mardi, saya masih ada sedikit terkait dengan pelayanan-pelayanan dari Pak Dato ini. Setelah COVID ini, saya mulai dari COVID itu, kalau dulu ke gerejanya berada di dalam, tetapi ketika pas itu sedang heboh-hebohnya, sedang panas-panasnya, kalau duduk di dalam pulangnya mendadak urut itu. Kemudian saya dan istri dan anak-anak akhirnya pilih kalau bisa duduk di serambi sebelah utara di luar, yang kalau pulang bebas. Tetapi di situ saya malah nambah dosa, malah gawe dosa. Nang gereja di luar itu baik sudah dimulai atau belum dimulai, saya senang ngawasi petugas-petugas gereja, petugas gugus tugas. Entah itu yang menyeberangkan, entah itu yang sebagai tamu atau apa. Saya marahi dosanya begini, setelah misa dimulai, mereka tetap di luar. Bahkan ketika itu ada ngobrol di pojokan itu, ngobrol sampai obrolannya itu kedengaran di tempat duduk saya. Saya wis batin kayak kengko komuni apa ora. Tetapi ketika pas saat komuni tiba, mereka juga dengan ringannya menerima komuni. Saya malah nggak jadi komuni karena saya sudah fokus, saya sudah hilang, nambah itu. So aku wis batin sing ora apik, saya malah tidak komuni. Nah, artinya begini. Untuk saat ini, kalau dulu tokoh-tokoh gereja yang pada tua-tua seperti almarhum Pak Marno, ini saya respect. Pak Marno, Pak Ratno itu saya respect. Beliau pure, kalau pelayanan pure. Kalau yang sekarang ini saya susah mengatakan pure. Pasti di situ ada setitik kecil, pasti ada kepengen diwa, kepengen dikenal, kepengen dipuji, kepengen menonjol di depan. Ini loh yang saya tidak bisa menilai pure, meskipun saya pernah ada di sana 3 tahun. Saya juga, saya sangat berhati-hati betul. Oke, begitu saja. Saya ingin untuk gong Pak Mardi, monggo waktunya kami aturkan. Pak Mardi sekarang pukul 8:01, khususnya yang apostolik. Semakin Katolik, semakin apostolik. Makatan, monggo Pak Mardi.
Gong ora nganggo sajen iki gong. Gong iki biasane nganggo sajen. Bapak Ibu saya sugeng dalu berkat dalem. Kula sajane sanes gong. Ning gemen timunmu kok jaga imbuh mawon dadi nek ora perlu imbuh ora kasimpulan. Sebelum saya bicara panjang lebar, sedikit saya menanggapi pertanyaan Pak Pri tadi sebelum dijawab. Semakin Katolik, apakah kita belum Katolik? Semakin banyak kita berkumpul, ini semakin kompak, semakin. Di situ yang kita garis bawahi adalah semakin, artinya itu kita sudah punya. Semakin demi kita jadi kaya, semakin banyak belajar semakin kita jadi pandai. Tadi saya katakan semakin kita kerap kali berkumpul seperti malam hari ini, kita semakin kompak, kan begitu. Berarti kita sudah Katolik. Cuman bagaimana kita dituntut untuk berkembang itu aja. Nah, kepengen berkembang ya berubah ya kita cari seperti hari ini. Tadi saya diminta untuk bicara masalah apostolik. Sebelum saya bicara apostolik panjang lebar, saya ingin menanggapi ini dulu. Kalau Bapak Ibu menghadapi soal seperti ini, sebenarnya mudah. Kemudahannya di mana? Itu ada pemantik. Pemantik itu apa artinya pemantik? Karena saya ini guru ya, saya tanya muridnya. Boleh ini ke Pak Carlo. Pemantik itu artinya harus dijawab. Harus. Itu pemantik itu harus dijawab. Mereka ini kata pemantik. Nah, pemandu ini Pak Pri. Nah, terusnya kalau ini pemantiknya ini ada bahannya, hitung saja berapa alinea. Ini kurang lebih ada 3 alinea atau 4 alinea.